Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merasa bahwa energimu itu menarik dia dan membuat dia merasa kayak energimu itu memabukkan sehingga dia kayak selalu tertarik lagi dan tertarik lagi ke kamu, selalu datang lagi ke kamu gitu loh. Sejauh apapun dia ingin berpisah dengan kamu, sejauh apapun dia melangkah, energi kamu itu selalu kayak memanggil dia untuk kembali. Nah seperti itu. Oke, kita lihat. Dia di sini ingin meminta maaf, karena dia selama ini telah menyakiti kamu. Bahkan dia menyesali telah menyia-nyiakan kamu ya selama ini, dan dia tidak menyadari apa yang selama ini dia miliki. Ketika kamu sudah menghilang, ketika kamu sudah pergi darinya, di sini dia baru sadar betapa berharganya miliknya yang selama ini dia pegang gitu ya. Maksudnya kamu di saat kamu ada di sisinya, dia tidak menyadari bahwa kamu itu seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Tapi ketika kamu sudah meninggalkan dia, ketika kamu sudah pergi darinya, baru di sini dia merasa kehilangan. Dia merasa sesuatu yang terpenting dalam hidupnya menghilang, sesuatu dalam hidupnya pergi. Dan dia sekarang ingin membahagiakanmu. Dia rindu dengan senyummu. Mungkin akhir-akhir ini kamu tidak pernah senyum karena dia ya. Mungkin kamu selama ini tuh selalu cemberut, sedih terus ya, merasa tertekan, merasa tersiksa saat kamu bersama dia. Nah sehingga saat ini tuh dia ingin membuatmu tersenyum, ingin membahagiakan kamu. Bahkan dia ingin masa depannya bersama kamu. Dia takut banget kalau misalkan masa depan dia tidak bersama kamu. Kalau aku lihat memang si dia ini sempat masih takut dalam berkomitmen ya. Dia sempat takut dalam berkomitmen, sehingga memang dialah yang akhirnya menghancurkan hubungan ini. Tapi sekarang dia sudah mempelajari tentang apa yang terjadi di hubungan kalian, kemudian juga dia udah sadar tentang apa yang terjadi. Terus itu juga dia sudah mendapatkan karmanya, dia sudah berubah. Aku lihat di sini dia telah berubah, sehingga saat ini yang terjadi adalah dia sudah tidak lagi seperti sebelumnya, yang dulu player ya, yang dulunya pemain, yang dulunya sering gonta-ganti pasangan. Sekarang tuh sudah tidak mau lagi bertindak seperti itu. Ya, aku lihat di sini sekarang memang energi fokus dia itu ya ke kamu. Dia menginginkan kamu, dia ingin membuatmu bahagia, dia ingin bersama kamu di masa depannya gitu ya. Memang dia ini sempat ada rasa ketakutan dalam berkomitmen. Tapi kali ini dia sudah menyadari tentang siapa sih yang dia mau gitu ya. Dia sampai harus berubah untuk bisa bersama kamu. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Jadi selama ini tuh ternyata ada pihak ketiga ya yang mempengaruhi hubungan kalian, dan ketika pihak ketiga itu mulai menyabotase hubungan ini, baik kamu ataupun dia sama-sama tidak melakukan effort apapun. Kalian kayak sudah yaudah terserah kamu aja, atau lebih tepatnya kayak udah pasrah gitu ya. Kamu apatis terhadap hubungan ini, dan dia pun tidak melakukan kayak pencegahan atau larangan yang untuk orang ketiga itu merusak hubungan kalian kayak gitu. Jadi kalau aku lihat memang kurang adanya dedikasi ya dalam menunjukkan penyatuan atau pengembangan dalam hubungan ini. Ya, dari kedua belah pihak merasa kayak apatis satu sama lain, sehingga di sini aku lihat hubungan kalian hancur. Jadi kayak
kayak ya udah kayak begitu aja, nggak terjadi sesuatu yang apa ya, saling mempertahankan. Bahkan aku lihat di sini situasinya selalu berulang lagi. Ya, situasinya selalu berulang. Baik kamu ataupun dia mungkin sama-sama tidak belajar dari masa lalu, sehingga di sini ada situasi yang berulang. Dia selingkuh, kamu diamkan, terus nanti sudah selesai dengan perselingkuhan dia dengan si A, datang lagi taunya selingkuh, datang lagi ke kamu taunya selingkuh lagi, kamu diamkan, gitu-gitu aja terus. Ya, kalau aku lihat ada situasi yang selalu berulang dan ceritanya seperti ini, seperti ini, seperti ini lagi, gitu. Karena memang kalau aku lihat kalian itu memang masih sulit dalam bekerja sama untuk apa ya, memperjuangkan hubungan kalian gitu loh. Kalau aku lihat di sini kayak masih kurang gitu untuk saling mempertahankan hubungan ini gitu ke tahap relationship yang lebih kuat gitu ya. Kurang gitu loh effortnya. Ya, baik kamu ataupun dia sama-sama kurang. Ya itu tadi, effortnya itu masih bahkan sampai apatis loh ya, tidak mau memperjuangkan seperti ini. Dan sehingga aku lihat memang hubungan kalian ini selama ini tuh mengalami masa-masa sulit ya. Bahkan aku lihat kalian merasa terperosok dalam hubungan yang monoton ya, tidak ada perkembangan koneksi di antara kalian. Juga mungkin kalian berdua membutuhkan ruang dan waktu atau istirahat dari rutinitas kalian yang sebaiknya kalian habiskan untuk bersama-sama gitu ya. Karena mungkin selama ini kalian tuh jarang banget ada quality time hanya berdua gitu ya, atau jarang banget gitu ada komunikasi, jarang banget ada pertemuan, atau cuman untuk jalan berdua aja pun jarang banget, atau mungkin bahkan tidak pernah. Ya, kalau aku lihat di sini karena kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing gitu loh. Ya, kalian kurang kurang berusaha gitu loh. Kalian berdua itu kurang bekerja keras untuk hubungan ini ya. Karena kalian itu selalu menghabiskan waktu kalian itu dengan 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 terlalu sibuk bekerja, cari uang, atau justru malah menyelesaikan masalah-masalah pribadi gitu ya, sendiri-sendiri gitu, tanpa melibatkan pasangan kayak gitu. Sehingga inilah yang membuat baik kamu ataupun dia merasa kesal dengan lambatnya koneksi dan perkembangan dari hubungan ini. Bahkan kalaupun misalkan ada effort di hubungan ini, kalau ada upaya dalam hubungan ini pun nggak efektif ya. Ya gimana mau efektif kalau misalkan yang selalu memberikan effortnya hanya sebelah pihak, yang satunya lagi malah cuek, kayak tidak menghargai seperti itu. Jadi kayaknya memang apapun masalah di antara kalian ini perlu berhenti sejenak, menilai apa yang paling penting di dalam hidup kalian. Sebenarnya kalian ini tujuannya mau ke arah mana, dan kemudian pusatkan perhatian kalian untuk mencapai apa yang menjadi suatu prioritas dalam hidup kalian. Nah, kalau memang selama ini kalian sudah merencanakan sesuatu bersama, mungkin memang perlu dievaluasi ulang deh. Sepenuhnya coba dievaluasi ulang lagi. Mungkin memang perlu menentukan apa itu arah yang kalian ingin tuju sebenarnya. Ini mau yang dituju, yang diutamakan mau karir dan keuangan dulu atau percintaan dulu gitu. Kalau memang mau keduanya tetap beriringan, ya harus balance, jangan hanya berat sebelah. Jangan misalkan 70% ke karir, pasangannya 30% gitu. Jangan, paling enggak 50-50. Pekerjaan hayu, hubungan juga hayu. Harus ada saling kepercayaannya, harus saling memberikan rasa percaya kepada pasangan kayak gitu loh. Ya karena kalau aku lihat di sini tujuan kalian sebenarnya pun nggak tahu, blur sebenarnya di sini, nggak jelas gitu. Dan apalagi di sini kalau aku lihat nih ada the moon reverse, berarti menandakan suatu penipuan atau pengkhianatan yang telah terungkap, bahkan perselingkuhan juga sudah terungkap di sini. Ya, semua realitasnya dalam hubungan ini semuanya sudah terbuka. Jadi kamu udah tahu bahwa dia pernah selingkuh, dia pernah berbohong, dia pernah menipu atau apapun ya.
Tapi herannya di sini kamu selalu membohongi dirimu sendiri. Kamu selalu menilai, enggak loh, dia enggak seperti itu, dia enggak seperti ini, enggak gini. Padahal sebenarnya kamu udah tahu bahwa dia selingkuh, dia berbohong, tapi kamu selalu menolak atau mendenial. Dan akhirnya di sini seiring berjalannya waktu, hubungan ini kalian tetap lalui dengan menyembunyikan kebenarannya. Akhirnya kalian menyadari dari beberapa aspek yang ada di pasangan kalian akhirnya tahu sifat asli dia, kamu akhirnya tahu kebenaran semuanya yang terjadi di hubungan ini. Dan ya, kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, berarti saat ini kalau aku rasa kamu mungkin sedang memulihkan kembali ketenangan dan kepercayaan dirimu ya, setelah melewati masa-masa sulit yang akhirnya terkuak semuanya. Dan kamu tahu sifat asli ya pasanganmu ini. Dan apalagi selama ini kamu walaupun udah tahu juga sering mengabaikan petunjuk-petunjuk dari semesta ya. Apalagi firasat-firasat kamu itu sebenarnya udah kuat, tapi kamu coba untuk selalu denial kayak gitu ya, tentang si dia ini begini, dia begitu, tapi kamu coba untuk tetap masa bodoh. Akhirnya ya semesta bertindak keras sama kamu, semuanya langsung ketawanin, ditunjukkan ke kamu gitu ya. Jadi saat ini kalau aku lihat, pertimbangkan situasi ketika kamu melihat indikasi peringatan dari semesta bahwa orang yang saat ini kamu dealingkan ini ya, itu tuh sebenarnya terlibat atau sebenarnya benar sesuai dengan apa yang firasat kamu rasakan terhadap dia gitu ya. Jadi nggak usah lagi untuk selalu mengabaikan firasat yang memang sudah semesta berikan petunjuk gitu loh ya ke kamu. Semesta itu selalu memberikan petunjuk ke kamu lewat firasatmu itu gitu ya. Oke, kemudian ada Ace of Swords. Dan kalau aku lihat memang saat ini dia sedang mencoba untuk menemukan cara ya, secara intelektual nih ya, secara intelektual dia jadi lagi cari cara yang tepat ya, cara yang tepat agar bisa menarik kembali perhatian kamu ya. Dia akan membuat suatu strategi yang licin strategi yang cerdas untuk bisa memikat kamu lagi agar tidak ditolak lagi sama kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini dia akan mungkin memanfaatkan dari cara bicara dia gitu ya, untuk mendiskusikan sesuatu hal. Mungkin selama ini ada masalah yang belum terselesaikan di antara kalian. Nah, di situ dia akan memanfaatkan untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Mungkin dia akan datang meminta maaf, terus itu mungkin akan membicarakan tentang masalah yang terjadi di antara kalian. Akhirnya mendapat perhatian kamu lagi dianya. Gitu ya. Bahkan di sini aku lihat dia tahu bahwa mungkin akan ada suatu pertengkaran lagi, mungkin ya di antara kalian akan mendapatkan suatu pertengkaran lagi karena ingin mencoba menyelesaikan masalah itu. Tapi ya mau nggak mau, karena di sini kan dia ingin mendapatkan perhatian kamu lagi. Bahkan aku lihat di sini tuh dia sedang mempelajari teknik komunikasi ya, untuk memperkuat koneksi di antara kalian dari waktu ke waktu. Jadi memang dia ketika mendekati kamu lagi ini, yaitu nggak hanya impulsif aja gitu, kayak bener-bener terstruktur, bener-bener dia perhatiin banget apa yang harus dia lakukan, kalimat apa yang harus dia ucapkan, caranya bagaimana, teknik komunikasinya gimana, apa yang harus dia bahas dengan kamu gitu ya. Ya, jadi intinya bener-bener dia susun. Kali ini dia mau datang ke kamu itu dengan cara yang terbaik gitu loh ya, agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Dan kalau aku lihat di sini ada kesempatan dari dia ya, dibukakan untuk dari semesta untuk untuk mempermudah ya, mempermudah dia untuk melakukan suatu penyembuhan
ya, atau memperbaiki situasi yang selama ini tuh menegang ya. Kalau aku lihat di sini komunikasi kalian terbuka kembali. Kalau aku lihat di sini ya, entah mungkin ini sudah terjadi, dia sudah mulai ada komunikasi dengan kamu. Mungkin kemarin waktu lebaran dia tiba-tiba menghubungi kamu ya, minta maaf atau apa gitu ya, silaturahmi atau bagaimana gitu. Intinya ada kesempatan bagi dia yang dibukakan oleh semesta untuk memperbaiki keadaan hubungan kalian gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin sudah mulai melakukan suatu penyembuhan atau stabilitas hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini memang sedang mulai menyembuhkan rasa patah hati dari hubungan kalian di masa lalu ya. Dan aku lihat di sini dia siap untuk kembali melanjutkan hubungan dia dengan kamu. Dan mungkin kamu di sini sedikit merasa kecewa ya, karena kalau aku lihat sih aku rasa dia ini sedikit merasa kecewa karena mungkin selama ini dia yang membuat hubungan ini berakhir ya. Dia mungkin berpikir dulu itu ketika dia berakhir dia akan mendapatkan suatu kebahagiaan atau kebebasan ya dari hubungan yang selama ini terjalin dengan kamu, yang mungkin toksik ya, yang mungkin tidak berjalan dengan baik, yang stuck, yang tidak ada perkembangannya dalam koneksi gitu ya. Dia mungkin ketika berpikir lebih memilih berpisah dengan kamu, dia akan merasa bebas, merasa bahagia gitu ya, merasa kayak terlepas dari hubungan yang stuck gini-gini aja. Tapi ternyata tidak gitu. Ternyata apa yang dia harapkan itu tidak terrealisasi. Justru malah ketika dia pergi dari kamu, malah semua keinginan dia itu kayak tertahan gitu loh ya. Justru malah banyak hal-hal negatif yang terjadi dalam hidupnya. Dia jadi malah kesepian, dia selalu kepikiran kamu, dia merindukan kamu, dia merasa kayak udah nggak diperhatikan lagi sama kamu, seperti itu. Sehingga di sini dia menginginkan untuk kembali ya menuju ke kamu, dan dia ingin meninggalkan masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian dan menuju masa depan yang walaupun dia tidak pasti, dia tidak tahu yang pasti ke depannya akan seperti apa, tapi aku rasa di sini dia akan datang lagi untuk melanjutkan hubungan dia bersama kamu, walaupun dia nggak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Ya udah, ketika di sini semesta memberikan dia peluang atau kesempatan untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, ya dia akan ambil kesempatan itu gitu ya. Jadi makanya di sini sejauh apapun dia mencoba untuk melepas kamu, itu ternyata justru malah tidak bisa gitu, karena energi kamu di sini dengan dia itu selalu tarik menarik gitu loh ya. Selalu energi kamu itu kayak menarik dia untuk datang lagi kayak gitu. Dan kalau aku lihat memang ada indikasi di sini kan hubungan kalian itu tidak stabil ya, karena itu tidak dapat diberikan cukup usaha atau dedikasi dari kedua belah pihak dalam hubungan ini. Memang hubungan ini kan kalian itu nampak terlalu monoton ya, dan tidak menarik. Terus itu juga memang perlu untuk menambahkan semangat dalam hubungan ini sih kalau aku lihat ya. Perlu effort dari kedua belah pihak untuk membuat hubungan ini berhasil, karena selama ini kan effortnya nggak ada kalau aku lihat di sini. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin pemalas ya, lemah, pecundang, atau mungkin bahkan dia penjudi di sini. Dan mungkin dia juga penipu, atau juga memang dia tidak setia orangnya ya, dan suka memainkan permainan suka ya player lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Memang dulu dia ini orangnya player kayak gitu. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin dia tertarik pada pasangan itu yang karena kekayaannya atau kedudukan sosialnya ya, dan kurang disiplin, berdedikasi atau fokusnya itu ya yang suka membuat dia itu sering sekali mengingkari komitmennya dengan kamu ya.
karena kurang disiplin, kurang berdedikasi di hubungan ini, kurang fokus juga dengan hubungan ini untuk membuat hubungan ini langgeng gitu. Inilah yang membuat dia akhirnya gampang banget untuk mengingkari komitmennya dengan kamu. Intinya nih, orang memang orang yang sangat terobsesi banget dengan harta benda, dengan uang, sehingga gampang banget ya atau sering banget mengabaikan kamu ya. Makanya di sini hubungan ini tuh terlihat tidak menarik dan membosankan. Juga aku lihat memang ini menandakan bahwa dia sebenarnya belum siap untuk untuk mengabdikan diri dalam suatu komitmen. Dia ini masih belum siap, aku lihat. Memang dari diri dianya sendiri ya belum siap. Oke, kita lihat lagi ciri-cirinya. Oke, kalau aku lihat di sini, dia ingin datang lagi, berkencan dengan kamu dengan versi terbarunya, versi terbaiknya sekarang tuh. Dia tetap orang lama, tapi dia udah bertransformasi menjadi sosok yang lebih baru gitu ya. Dia sedang mempersiapkan untuk kembali lagi dengan kamu, untuk menghadapi halangan rintangan yang sempat ada di hubungan kalian. Karena saat ini dia kayak kayak bisa dibilang tuh mengambil suatu keputusan yang sehat bagi dia. Dia memilih suatu keputusan yang sehat bagi dia tentang cinta dan kehidupan dia. Ternyata seseorang yang mampu memberikan suatu cinta yang sehat ya, itu cuman kamu gitu. Terus itu yang mampu membuat hidup dia tidak toksik, itu cuman kamu. Sehingga di sini dia akan memilih untuk datang lagi ke kamu ya, bahagia bersama kamu lagi. Kalau aku lihat di sini membangun suatu kebahagiaan lagi dengan kamu. Karena menurut dia itulah pilihan yang terbaik. Ya, memang dia sempat kan ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, tapi mereka semua itu justru memberikan hidup dia yang toksik gitu loh, membuat hidup dia menjadi toksik. Tapi kalau sama kamu itu menurut dia memberikan kehidupan yang sehat gitu loh. Dari kehidupan, dari percintaan itu sehat, semuanya sehat gitu, lurus-lurus aja gitu, nggak yang neko-neko gitu ya. Dan aku lihat memang dia ini adalah seseorang yang pernah menghadirkan wanita lain di hubungan ini. Kalau misalkan dia wanita ya berarti dia menghadirkan pria lain di hubungan ini ya. Bahkan dia selalu membuat kamu harus berkompetisi untuk mendapatkan dia, berkompetisi dengan si A, si B, si C itu gitu ya. Dan aku lihat memang ada intervensi dari pihak ketiga juga yang akhirnya membuat hubungan kalian hancur ya, karena dia gampang banget tertarik atau tergoda dengan pihak ketiga. Aku lihat di sini ya. Dan ada lighting ya. Ada sesuatu yang berubah tiba-tiba. Karena ada seseorang di sini yang tiba-tiba bertransformasi, ya, tiba-tiba berubah secara mendadak, sehingga ini membuat situasi mengejutkan gitu ya. Bisa jadi di sini gara-gara dia setelah selama ini menghadirkan pihak ketiga, sifatmu sekarang berubah total, beda banget, sehingga mengejutkan dia, kok kamu sekarang seperti ini ya gitu ya. Dia heran, sekarang kok kamu beda gitu sikapnya, tingkah lakunya ya, cara kamu memandang dia, kamu tuh sekarang berubah gitu. Sehingga ini yang membuat dia merasa terkejut, kok kamu sekarang beda gitu. Dan aku lihat di sini akhirnya membuat dia merasa kayak harus bergejolak gitu loh untuk bisa tetap mempertahankan kamu gitu. Ada perasaan bergejolak, dia takut akan kehilangan kamu. Makanya di sini dia ingin memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Makanya juga energinya itu kayak dia selalu kayak ketarik gitu sama kamu. Setiap dia mencoba menghadirkan pihak ketiga, ya energi dia itu selalu ketarik lagi sama kamu. Karena pihak ketiga itu men-trigger kamu untuk mau nggak mau kamu harus berubah. Nah, dia takut akan perubahan yang kamu lakukan itu. Makanya di sini energi dia ketarik kamu lagi.
gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.